Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Halo. Jadi bagaimana nih kabar mental kalian pada detik ini juga? Seharusnya baik-baik aja sih ya guys. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Cia Bella. Saya di sini akan menjadi moderator selama berjalannya podcast kita ini. Jadi sebelumnya saya di sini tidak sendiri guys. Saya di sini bersama teman-teman saya, yaitu bernama Mbak Latifatus Zahro dan Mbak Anissa Ismawardani, yang nantinya akan menjadi narasumber kita ya. Di podcast kita pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih kesehatan mental itu, seberapa pentingnya kesehatan mental itu untuk kita semua. Tentunya pembahasan kita kali ini sangat berhubungan ya dengan jurusan kita, yaitu psikologi ya kan ya. Yang tentunya di jurusan psikologi ini membahas tentang kesehatan mental. Terkadang seseorang yang kelihatan baik-baik saja pun dia juga menyimpan luka batin yang cukup prihatin ya, yang sangat mempengaruhi mental orang tersebut. Dan orang tersebut itu memilih untuk memendamnya sendiri tanpa menceritakannya dengan orang terdekat atau orang tuanya misalnya, seperti itu kan. Jadi itu cukup membahayakan ya teman-teman. Nah, pada tahun kemarin kan itu Mbak, banyak yang bunuh diri ya di kalangan mahasiswa itu ya. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan temennya atau gimana ya gitu ya. Jadi menurut pendapat Mbak Zahra dan Mbak Anissa nih, gimana sih itu? Oke, seperti yang dikatakan Mbak Bella tadi ya, kesehatan mental itu, gangguan mental itu nggak terjadi cuma sama orang yang sehat, orang yang sakit aja gitu. Kadang orang yang sehat pun ini terganggu mentalnya kayak gitu. Nah, saya singgung sedikit mengenai kasus yang sempat kemarin viral di kalangan mahasiswa. Itu mahasiswa banyak yang bunuh diri itu ya. Mungkin yang kita lihat itu orang-orang yang kenal sama teman-temannya yang bunuh diri itu, padahal dia kan aktivitasnya sehari-hari baik-baik saja gitu, tapi kok tiba-tiba dia melakukan bunuh diri itu, kenapa ya kayak gitu ya? Mungkin dia tuh mempunyai tekanan batin yang tidak bisa dia ungkapkan ke orang lain gitu, ataupun sama sahabatnya sendiri yang setiap hari itu bareng, ataupun sama orang tuanya kayak gitu. Nah, salah satunya itu ya dia itu kurang support dari orang-orang terdekat gitu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Anissa. Nah, iya benar sekali, banyak sekali problem-problem di kalangan mahasiswa ya, yang melatar belakangi kenapa mahasiswa tersebut tuh sampai nekat melakukan aksi bunuh diri. Nah, diantaranya itu tuntutan dari keluarga untuk bisa melanjutkan pendidikan dan mengikuti kegiatan mahasiswa yang dalam itu tuh bisa disebut harus menjadi mahasiswa aktif ya. Nah, di mana hal itu tuh tidak sesuai dengan basic yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, atau itu bisa disebut dengan kayak kegiatan yang dilakukan itu bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu bisa menyebabkan mahasiswa tersebut merasa bosan hingga terfikirkan bahwa itu untuk melakukan aksi bunuh diri ya. Nah, karena menurutnya itu melakukan hal tersebut itu menurut dia itu kayak sama saja menyakiti dirinya sendiri. Nah, dari kegiatan yang dilakukan olehnya itu dianggap menjadi sebuah tuntutan yang bila tidak dikerjakan itu dia bisa dimarahi atau dinasihati secara berkelanjutan dari keluarganya. Wow, luar biasa ya Mbak Zahro dan Mbak Anissa. Jadi tanpa kita sadari itu menjadi seorang mahasiswa itu gak segampang yang kita pikirkan ya. Jadi seorang mahasiswa itu harus dituntut mampu dalam segala hal. Ya, jadi itu kembali pada teman-teman masing-masing ya kan. Jadi kalau menurut Mbak Anissa sama Mbak Zahro ini, cara mencegahnya itu gimana sih? Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya emang ini bisa sih, ini udah kecimpung menjadi mahasiswa ataupun belum, ya ini nggak cuma untuk
kita kalangan mahasiswa ya, ini bisa digunakan sama siapapun gitu. Kalau misalnya kita belum melakukan aktivitas, belum melakukan itu, tapi kita tuh disuruh melakukan itu sama siapapun, kita tuh bisalah kita ngobrol berdua dan kita tuh tukar pikiran gitu, agar kita tuh menemukan jalan keluar gitu. Saya tuh pengennya A, tapi orang tua saya pengennya B gitu lah. Kita tunjukkan kita pengen A itu baiknya apa kayak gitu, dan buruknya itu apa kayak gitu lah. Orang tua pun bakal mengarahkan. Tapi kalau misalnya ini tuh ada ininya kayak gitu, misalnya orang tua tuh ya tanpa orang tua minta pun pasti orang tua akan mengarahkan. Nah kayak gitu, di situ kita tuh bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Wah, benar-benar ya Mbak Sarah. Jadi kita itu harus terbuka ya ini sama kedua orang tua kita ya. Jangan ada yang disembunyikan, apalagi kalau misalnya kita ada masalah itu yang sudah terlarut jauh gitu. Maksudnya itu sudah sangat berisiko untuk mental kita gitu ya, misalnya. Jadi orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Iya, selalu itu. Nah, kalau menurut Mbak Anissa nih, tips cara mencegah dalam konteks umumnya itu gimana sih? Oh iya, dalam konteks secara umumnya ya, untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, bagi yang sudah terlanjur kayak merasa tertekan dalam tanda kutip, merasa terkena gangguan mental, bisa melakukan terapi psikologi. Nah, secara berkala ya melakukannya. Nah, tahap itu tuh harus emang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus sabar agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal. Nah, yang kedua itu olahraga. Nah, tidak perlu dengan olahraga yang berat-berat, cukup dengan olahraga yang membuat kita merasa rileks sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang buruk atau negatif. Dan yang ketiga itu mengatur pola makan. Nah, di sini kan makan itu bisa mempengaruhi mood kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, menurut saya itu aja sih, sebab menjaga kesehatan itu tergantung dari masing-masing kita sendiri dan kembali menyesuaikan dengan kadar kemampuan setiap individu. Nah, itu aja sih menurut kita. Wah, luar biasa. Jadi setiap orang itu punya cara untuk melakukan mencegah itu dengan versinya sendiri-sendiri gitu. Jadi cara kita untuk mempertahankannya itu bagaimana sih Mbak Zahro atau Mbak Anissa, bisa dijelaskan? Kan kita udah bisa tuh mencegahnya lah. Emang menjaga itu lebih sulit ya. Kalau salah satu dari saya itu cara mencegahnya itu ya kita tuh harus berpikir positif, berusaha untuk selalu berpikir positif. Ya walaupun kan kadang berpikir positif itu kan nantinya malah kita yang dibohongin kayak gitu. Tapi ya gimana caranya biar kita tuh tahu gitu loh kayak gitu. Kita tuh selalu berpikir positif. Sebab apa yang kita pikirkan itu ya nantinya bakal ini yang mempengaruhi jalannya kita gitu. Itu aja sih kalau dari saya, selalu berpikir positif. Nah, kalau menurut Mbak Anissa? Nah, kalau menurut saya tadi kan kalau kata Mbak Zahro itu kan harus berpikir positif ya. Nah, kalau sambil berpikir positif itu kita harus selalu optimis gitu dalam melakukan sehari-hari agar mental kita selalu terjaga gitu. Kita bisa berpikir maju dan berkembang untuk kedepannya. Oke, jadi cara mempertahankannya itu dengan cara berpikir positif dan optimis ya teman-teman, supaya kedepannya itu agar menjadi yang lebih baik. Nah, makasih untuk Mbak Anissa, Mbak Zahro sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang dunia kesehatan mental. Jadi menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya teman-teman, terutama di kalangan mahasiswa. Semoga podcast kita kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, mungkin ini saja podcast kita saat ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.